Siapa Anda? Seperti apakah Anda? Seorang suami seperti apakah Anda? Seorang istri seperti apakah Anda? Seorang ayah seperti apakah Anda? Seorang ibu seperti apakah Anda? Seorang anak seperti apakah Anda? Seorang pengusaha seperti apakah Anda? Seorang karyawan seperti apakah Anda? Dengan menjadi siapa atau seperti apakah Anda akan bahagia? Apakah Anda bahagia dengan diri Anda saat ini? Apakah Anda bahagia dengan apa yang Anda lihat dari diri Anda saat ini? Kita punya berbagai label untuk diri kita sendiri, serta label dari dan untuk orang lain, sehubungan dengan persepsi kita tentang siapa atau seperti apakah diri kita atau orang lain. Misalnya, kita bisa mengatakan, saya seorang pengusaha yang mulia, saya seorang ayah yang bertanggung jawab, saya seorang ibu yang penuh kasih sayang, atau ia seorang pemimpin yang berwibawa. Label membidik identitas diri kita atau orang lain yang kita nilai. Sebentuk pengakuan atau persetujuan mengenai diri kita atau orang lain. Bagaimana dengan sengaja memakai sebuah label agar bisa bahagia? Maukah Anda kalau sebuah label ternyata bisa membuat Anda bahagia dan mendapatkan apa yang Anda inginkan? Maukah Anda dengan sengaja melabeli diri Anda sehingga Anda terbantu untuk bahagia dan mencapai apa yang Anda inginkan? Sebagian dari kita memikirkan label sebagai hasil observasi, sehingga apabila kita yang menjadi observer atau yang mengamati, label itu mutlak benar. Kenapa? Karena beberapa dari kita punya pola keyakinan sesuai dengan apa yang kita lihat dan rasakan sendiri. Jadi saat kita melihat dan merasakan diri kita dalam keseharian melakukan hal-hal yang kita kategorikan sebagai ngawur, tidak berpikir dulu, tidak bijak, selalu keliru dan sejenisnya, kita dengan penuh keyakinan menyebut diri kita pecundang, misalnya. Label ini tidak otomatis diketahui atau diakui oleh orang lain karena mereka bisa saja hanya melihat dan merasakan apa yang kita lakukan sebagai keteledoran biasa. Toh, hanya kita yang terus-menerus bersama diri kita selama 24 jam. Istri, suami, anak-anak, teman, tetangga, dan yang lain tidak pernah mengobservasi kita selama 24 jam non-stop. Berdasarkan pengalaman kita dalam beberapa situasi, mungkin ditambah komentar atau label yang diberikan orang lain dalam situasi yang mirip, kita bisa juga memberi diri kita label tertentu. Misalnya, oh saya memang orang yang optimis, saya orang yang bersemangat, saya orang yang bergairah atau yang lainnya. Identitas diri bekerja dalam dua arah. Yang satu adalah kebenaran atau realitas yang dipersepsikan oleh orang yang memberikan label, dan yang satu lagi adalah kebenaran atau realitas yang diadaptasi atau diwujudkan oleh orang yang dilabeli. Dan kedua-duanya benar. Orang yang percaya benar bahwa si A adalah orang yang jujur, juga akan melihat dan merasakan kejujuran si A berdasarkan fokus, generalisasi, dan distorsi di pikirannya. Dan si A, apabila berpikir bahwa dirinya memang orang yang jujur, juga akan merasa jujur dan mewujudkan kejujurannya lewat perilaku. Siapa bilang menetapkan target untuk diri sendiri sulit? Apapun yang Anda percayai mengenai siapa diri Anda atau seperti apa Anda benar, Anda akan mewujudkan identitas diri ini melalui belief, pemikiran, dan perilaku Anda. Kebahagiaan dan pencapaian Anda erat sekali hubungannya dengan hal ini. Saat ini apa label untuk diri Anda sendiri? Siapa Anda? Orang seperti apa Anda? Dan ingin menjadi seperti siapa dan apa Anda? Beberapa orang akan membeli label yang diberikan orang lain atau memetik sendiri dari feedback dan pengalaman mereka sehari-hari karena menganggapnya benar. Mereka ini menggantungkan kemampuan dan perilakunya pada anggapan orang lain tentang mereka. Dalam bentuk paling ekstrim, mereka mengandalkan referensi luar untuk berpikir dan berperilaku. Perilaku tidak standar yang justru dianjurkan adalah tidak mempersoalkan apakah label mengenai identitas diri kita benar atau salah, entah dari observasi kita sendiri atau orang lain, tetapi apakah label itu memandu cara berpikir dan berperilaku yang menuntun kepada kebahagiaan dan apa yang diinginkan.
Siapa yang mau membeli label? Maukah Anda orang lain atau situasi yang menentukan identitas diri Anda? Pernahkah Anda mendengar ungkapan orang tua seperti, "Mama tidak ingin kamu jadi anak cengeng seperti itu"? Tidak ada yang salah dengan niat untuk menegur anak. Namun, cara seperti itu adalah bentuk sugesti tidak langsung yang sangat efektif. Perhatikan, kalimat tersebut membidik dengan tepat ke identitas diri. Anak cengeng. Ingat, apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan terbatas, dan hanyalah persepsi kita tentang apa yang terjadi. Akses kita pada realitas terbatas. Memberi label identitas kepada seseorang adalah konfirmasi bahwa persepsi kita benar mengenai orang itu, dan kita ingin persepsi itu berlaku kembali. Label seperti membahasakan realitas. Saya lebih memilih untuk percaya bahwa tidak ada harga mutlak di masa depan dari apa yang kita pikirkan dan lakukan sekarang. Ini pula alasan Anda menonton video ini, bukan? Anda percaya bahwa ada sesuatu yang bisa Anda raih, tetapi seolah-olah daya pikir dan perilaku Anda sekarang tidak kunjung mengantarkan Anda ke sana. Anda tidak percaya bahwa Anda hanya sebatas apa yang Anda dan orang lain persepsikan sekarang. Ada suara dalam diri Anda yang mengatakan bahwa Anda lebih dari itu. Anda bisa lebih baik, dan Anda mau itu. Perilaku kita tidak selalu menunjukkan identitas sejati diri kita atau sesuatu yang kita inginkan sebagai identitas kita. Kita tidak selalu melakukan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Hanya saja, kadang apa yang kita anggap sebagai identitas diri tidak mengizinkan kita untuk itu. Maka muncul ungkapan seperti, "Wanita cantik seperti itu tidak mungkin menyukai orang seperti saya." Sayangnya lagi, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan semakin memperkuat identitas diri yang sebenarnya tidak diinginkan itu dan menuntun kita pada berbagai pemikiran dan tindakan yang seolah-olah membuktikan label itu. Padahal, kita sebenarnya hanya tidak tahu bahwa label itu adalah efek dari ketidaktahuan kita akan berbagai pemikiran dan tindakan yang bisa mendesain hidup kita. Apakah kita sebenarnya pantas mendapatkan kehidupan yang lebih indah? Ini bukan ditentukan oleh apa yang telah kita lihat, dengar, dan alami sendiri. Bukan oleh masa lalu, melainkan lebih oleh apa yang kita inginkan sekarang dan di masa depan. Beberapa dari kita melihat ke belakang dan menghabiskan setiap sumber daya untuk mencari bukti dan pembenaran atas identitas diri yang tidak diinginkan. Apapun yang kita lakukan sesuai dengan pilihan terbaik yang tersedia di pikiran saat kita melakukannya. Dan ingat bahwa perilaku kita terbatas pada pilihan yang tersedia dalam peta realitas kita saat itu saja. Dari waktu ke waktu, kita belajar dan mengisi peta kita dengan hal-hal baru dan yang lebih efektif. Tidak bisa memegang sendok dengan benar, tidak membuat balita menyandang sebutan anak yang bodoh. Bukan? Ia hanya belum tahu bagaimana memegang sendok dengan benar. Di petanya, belum ada. Hanya karena beberapa kali, bahkan sampai 10 kali, bertindak ceroboh, hal itu tidak menjadikan kita orang yang ceroboh. Kita bertindak tergantung pada kemampuan saat itu, keadaan pikiran kita saat itu, situasi saat itu, dan lain-lain. Kita hanya akan meneruskan kecerobohan sebagai suatu kebiasaan kalau mengizinkan hal ini menjadi identitas diri. Sebaliknya, kalau kita menggunakan statistik seperti itu untuk menilai identitas atau melabeli seseorang, Thomas Alva Edison termasuk orang yang paling ceroboh yang pernah kita temui. Rasio keberhasilan eksperimennya bisa mencapai 1:1000. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, itu tidak otomatis menjadikan kita orang yang inkompeten. Kita hanya belum memiliki kemampuan itu di peta realitas kita atau belum menguasainya. Perilaku kita tidak mewakili diri kita yang seutuhnya. Itu hanyalah apa yang kita lakukan pada saat atau dalam konteks itu saja. Di sekitar kita, ada begitu banyak label identitas yang diberikan orang untuk kita. Anda seorang salesman yang luar biasa. Ibu seorang bos yang emosional, dan lain-lain. Semua itu seperti menu di sebuah restoran.
Anda tinggal memutuskan untuk bertanya, meminta rekomendasi pelayan atau kokinya dan mengikuti saja, atau untuk menentukan sendiri, walau tidak sesuai dengan rekomendasi mereka. Banyak orang di sekitar kita memberi berbagai label identitas kepada kita hampir setiap saat. Apakah mereka benar-benar paham tentang kita? Apakah mereka punya akses sebegitu besar pada identitas diri kita? Mereka melabeli hanya berdasarkan apa yang pernah mereka lihat, dengar, dan alami dalam interaksi mereka dengan kita. Mereka melakukan generalisasi dan distorsi sesuai fokus mereka pada diri kita. Tinggal kita mau membeli label dari mereka atau tidak. Mari kita pikirkan sejenak. Memberi label sesuai perilaku sangat biasa terjadi di keluarga, perusahaan, dan masyarakat, bukan? Orang tua melabeli anaknya, bos melabeli anak buahnya, guru melabeli muridnya, suami istri saling melabeli, dan lain-lain. Kita justru terlalu banyak melabeli orang lain dengan label yang sebenarnya tidak ingin kita lihat, dengar, dan rasakan dari orang itu. Saat Anda melabeli suami dengan "kamu memang orang yang tidak pengertian", bukankah sebenarnya Anda menginginkan sebaliknya? Masalah bisa muncul apabila label yang Anda berikan tidak bermanfaat atau negatif dan ternyata dibeli serta dijadikan identitas oleh orang yang bersangkutan. Ini perlu menjadi perhatian kita karena tidak semua orang dilengkapi dengan teknologi pikiran untuk menangkal pengaruh label terhadap identitas diri mereka. Jika kita mengabaikan hal ini, orang yang menurut kita berperilaku menyimpang justru bisa terdorong untuk terus mengulangi dan meningkatkan perilaku negatifnya akibat label yang kita berikan kepada mereka, entah dengan sengaja atau tidak. Prinsipnya, pertimbangkan apakah sebuah label bermanfaat atau tidak. Jika bermanfaat dan Anda inginkan, kenakan label itu dan jadikan identitas diri. Jika tidak bermanfaat atau tidak Anda inginkan, singkirkan. Bagaimana kalau ternyata identitas diri Anda ternyata membuka berbagai peluang dan sumber daya bagi Anda untuk menjadi lebih bahagia dan mencapai apa yang Anda inginkan? Identitas diri seperti apa yang ingin Anda berikan kepada diri Anda? Kepada mereka yang Anda cintai? Kepada orang-orang di sekitar Anda? Andalah yang menentukan. Berikan label kepada seseorang, termasuk diri Anda sendiri, sesuai dengan apa yang ingin Anda lihat, dengar, dan rasakan. Berikan label identitas yang membahagiakan dan membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Berikut tip bagaimana Anda menggunakan identitas secara bermanfaat. Yang pertama, pahami dan identifikasi ingin menjadi siapa Anda. Ingin menjadi suami seperti apa? Istri seperti apa? Orang tua seperti apa? Anak seperti apa? Pebisnis seperti apa? Karyawan seperti apa? Lepaskan semua identitas yang pernah Anda dapatkan dan pernah Anda persepsikan mengenai diri Anda, serta tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Fokuslah pada identitas yang Anda inginkan saja. Yang kedua, konfirmasikan identitas ini dalam bentuk kalimat yang jelas. Bingkai dalam format seperti "saya seorang pebisnis yang jujur", "saya seorang pemimpin yang berwibawa". Bila perlu, berikan diri Anda sugesti dengan kalimat seperti itu setiap pagi segera setelah Anda bangun dari tidur. Ini adalah bentuk keputusan sebelum keputusan untuk berbagai pikiran dan perilaku Anda hari itu. Yang ketiga, dalam setiap situasi keseharian, evaluasi setiap kejadian, dan bersikaplah berdasarkan identitas yang Anda inginkan ini. Repetisi membantu instalasi ke bawah sadar. Yang keempat, konfirmasikan setiap kali Anda berhasil membuktikan identitas Anda. Letakkan dalam bingkai, "Saya memang seorang yang..." Contoh, "Saya memang seorang pebisnis yang jujur." Yang kelima, setiap kali Anda selip dan berperilaku yang tidak sesuai, bahkan saat Anda mendapatkan feedback yang tidak sesuai dengan identitas Anda, letakkan hal itu dalam bingkai perilaku. Saat seseorang mengatakan kamu bukan orang yang cocok untuk profesi ini, bingkailah segera ke "saya belum bertindak yang cocok dalam profesi ini". Yang keenam,
biasakan untuk memberikan feedback ke zona perilaku untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan hanya memberikan feedback dalam bingkai identitas untuk hal-hal yang bermanfaat. Saat seorang bawahan melakukan kesalahan, daripada mengatakan, "Kamu orang yang tidak kompeten," lebih baik mengatakan, "Yang kamu lakukan tadi tidak efektif." Namun, saat bawahan melakukan sesuatu yang efektif, katakan, "Kamu memang orang yang kompeten," bisa sangat mendorong secara positif. Karena Anda ingin ia mengulanginya lagi dan lagi. Orang dengan perilaku, cara berpikir, atau kemampuan yang dipersepsikan sama cenderung berkumpul. Orang yang punya hobi membaca buku akan berkumpul dengan orang yang punya hobi membaca buku. Hal yang sama, entah nilai atau prinsip hidup, kemampuan khusus, cara berperilaku, atau belief menyatukan kelompok. Kelompok memberikan sebuah identitas diri yang jelas dan mantap. Dengan demikian, ada semangat, passion, antusiasme, kenikmatan, kepuasan, atau kebanggaan dalam kelompok. Kita semua adalah bagian dari kelompok yang kita pilih berdasarkan persepsi identitas, nilai-nilai, prinsip, cara berpikir dan bersikap yang kita anggap sama. Dan pilihan yang sehat didasarkan pada apa yang membahagiakan. Pernah terpikir oleh Anda kenapa kadang pikiran kita seolah terbaca oleh orang lain? Kenapa Anda merasa paling dimengerti oleh orang tertentu saja? Bahkan, saat Anda memikirkan seseorang, ia tiba-tiba menelpon Anda. Ada juga yang berkali-kali punya firasat tentang seseorang. Dalam ilmu fisika kuantum, hal ini sering disebut entanglement. Ini terjadi saat dua orang atau lebih masuk dalam transkoneksi gelombang pikiran yang mendalam dan jatuh pada frekuensi yang sama. Andalah yang memilih identitas diri Anda dan yang menentukan kelompok mana yang ingin Anda masuki. Saat Anda ditawari untuk menentukan sendiri identitas Anda dan menentukan sendiri kebahagiaan Anda akan mengambil tawaran itu, bukan? Demikian pula saat ditawari untuk memilih kelompok kita sendiri sesuai identitas yang kita inginkan. Selain menentukan sendiri identitas kita, kita pun bisa dengan cepat membentuk identitas yang kita inginkan dengan bergabung ke kelompok yang punya identitas yang sesuai dengan keinginan kita atau yang akan membantu kita mencapai apa yang kita inginkan. Bergabung dengan sebuah kelompok atau bergaul dengan orang-orang yang punya identitas, nilai, belief, atau perilaku tertentu memungkinkan kita untuk memodel mereka melalui apa yang kita lihat, dengar, dan alami sehari-hari dengan mereka. Kelompok yang berbagi visi, misi, atau nilai yang sama, apalagi kelompok kecil dengan jangkauan yang sangat mudah, akan dengan mudah pula saling menginstal ungkapan, nilai, belief, perilaku, dan lainnya. Jalan tercepat untuk merasa memahami atau dipahami memang adalah berbagi nilai atau belief yang mirip dengan seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian, seolah-olah kita sudah mengenal atau dikenal bertahun-tahun. Ini seperti Anda mendengar lagu yang mewakili nilai, belief, atau situasi pikiran Anda. Sebuah kelompok bisa membawa Anda kepada apa yang Anda inginkan, tetapi juga bisa membawa Anda menjauhinya. Anda bisa tetap berada dalam konteks apapun di mana Anda sekarang berada. Anda hanya perlu pandai-pandai mengalokasikan atensi, waktu, dan tenaga lebih banyak sesuai identitas yang Anda butuhkan untuk bahagia dan berhasil. Tanyakan ke diri Anda ingin bergabung ke sebuah kelompok hanya karena mereka mirip dengan Anda, atau karena kelompok tersebut Anda bisa mendapatkan identitas diri yang bermanfaat untuk kebahagiaan dan tujuan besar Anda. Bangun hubungan baik dengan semua orang dan semua kelompok, tetapi pilihlah untuk intim dan dipengaruhi hanya oleh kelompok yang identitas, belief system, nilai, dan perilakunya bermanfaat untuk membuat Anda bahagia dan mendukung Anda mencapai apa yang benar-benar Anda inginkan. Pilihlah kelompok intim Anda bukan berdasarkan persepsi Anda mengenai identitas Anda,
melainkan identitas yang Anda butuhkan untuk bahagia dan mencapai hasil yang Anda inginkan. Izinkan identitas kelompok mempengaruhi Anda kalau Anda tahu itu adalah identitas yang dibutuhkan untuk membantu Anda bahagia dan mencapai apa yang Anda inginkan. Keluarga adalah kelompok terdekat yang dapat mempengaruhi identitas orang-orang di dalamnya. Jamin dan bangunlah sebuah identitas yang bermanfaat untuk kebahagiaan keluarga Anda dan tercapainya tujuan keluarga. Identitas Anda bisa mempengaruhi identitas keluarga Anda. Evaluasi identitas tim, atasan, dan perusahaan Anda. Pilihlah secara sadar mana yang Anda izinkan untuk mempengaruhi Anda. Sejauh memungkinkan, aplikasikan identitas Anda yang bermanfaat untuk mempengaruhi identitas kelompok. Jika Anda tidak menemukan identitas yang Anda butuhkan untuk mendukung tujuan Anda, carilah kelompok di luar itu untuk melengkapinya. Anda bisa meninggalkan kelompok Anda sekarang untuk mendapatkan identitas yang bermanfaat, tetapi juga bisa tanpa harus melakukan itu. Keduanya tergantung pada pertimbangan Anda sendiri. Kalau memutuskan untuk tidak meninggalkan kelompok Anda sekarang, Anda tentu saja bisa tetap berhubungan dengan mereka. Yang perlu Anda perhatikan adalah fokus Anda, serta intensitas, kuantitas, dan kualitas waktu yang Anda habiskan. Setidaknya sekarang Anda tahu kelompok mana yang Anda izinkan untuk mempengaruhi Anda.